Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Update-update kabar berita tentang Manchester United. Ada sesuatu yang ingin gue bahas secara khusus di channel ini. Sebelumnya gue ingin ucapkan terima kasih dukungan dari Sobat Football United di channel ini, yang sudah subscribe, yang likes video-videonya, dan juga yang jadi member terutama ya. Karena ya dukungan apapun itu sangat berarti bagi gue. Dan khusus untuk member, seperti biasa gue juga berikan video-video seperti kayak traveling ya, ketika gue di Manchester dan tempat-tempat lain. Ada beberapa video yang memang gue khususkan untuk member, dan juga akses-akses seperti misalnya ketika live commentary bisa memberikan live komentar ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, langsung kabar apa yang ingin gue bahas. Jadi terkait dengan situasi keuangan di Manchester United dan juga terkait dengan kepemilikan ya. Dikabarkan dari The Athletic, gue ambil sumbernya dari Center Devils, Manchester United nih masih memiliki utang terbuka ya di akhir kuarter kedua sebesar 300 juta pounds, berarti sekitar 450 juta euro. Ini sangat banyak sekali. Dan ini utang dari kegiatan transfer Manchester United. Nah, dan ini terungkap ya di laporan keuangan terakhir. Wow, 450 juta euro selama beberapa tahun terakhir ini ya. Dan ini sekaligus juga untuk menjawab beberapa pernyataan ataupun pendapat dari fans yang mengatakan bahwa ya Manchester United di bawah Glazer tetap bisa mendatangkan pemain A, B, C, D ya kan, pemain-pemain bintang, tetap bisa didatangkan untuk memperkuat skuad, menambah kualitas dan lain-lain. Tapi ini bukti bahwa manajemennya amburadul. Mereka didatangkan dengan serampangan, dengan hutang yang dikembalikan ke klub ya, hutang yang dikembalikan ke klub. Jadi ini bukan investasi dari owner. Mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak berinvestasi, mereka tidak menyuntikkan dana, tapi mereka membebankan pergerakan itu ke hutang dari klub, dan jumlahnya sangat besar sekali. Manchester United ini telah beranjak ya dari di tahun 2015, di mana Manchester United ini adalah klub terbesar di Eropa dari sisi revenue terkait dengan Deloitte ini, atau menurut laporan dari Deloitte ya, salah satu konsultan keuangan. Dan sekarang turun menjadi peringkat keempat, didahului oleh Manchester City, PSG, dan juga Real Madrid yang masih berada di depan. Dan ini menunjukkan ya, menurut gua, dari tahun 2015 Manchester United mengalami kemunduran terutama di sektor penerimaan keuangan atau revenue. Ya, menurut gue ini penegasan juga. Dari tahun 2015 itu Glazer sudah berada di Manchester United. Mereka sudah memiliki beberapa tahun sebelumnya. Dan fakta bahwa penerimaan dari Manchester United semakin menurun, ini bukan kabar yang bagus. Ini sekaligus juga sekali lagi ya menjawab, karena gue pernah buat konten, lalu ada beberapa komentar yang gak masalah berbeda komentarnya ya, tapi ini juga fakta yang harus gue sampaikan, bahwa ketika itu komentar-komentar ya seperti kayak ya kenapa Glazer dipermasalahkan, karena Glazer memberikan ya Manchester United juga menjadi juara misalnya di bawah Glazer juga mendatangkan pemain-pemain ya. Tapi ternyata itu semu, menurut gue itu semu, itu semacam kayak justru menanam bom waktu, dan perlahan ini semakin terbuka. Angka penurunan revenue ini bukan hal yang positif, ini bahkan hal yang negatif menurut gue, karena tren seperti ini harus dihentikan, harus diperbaiki. Dan dengan keadaan situasi keuangan yang berantakan, ini juga bukan hal yang mudah. Dari Bloomberg merupakan media keuangan yang salah satu yang terbesar ya bahkan di dunia, disebutkan Glazer memiliki opsi selama 6 bulan ya. Jadi Glazer memiliki opsi selama 6 bulan ke depan untuk menjual Manchester United dan bisa memaksa Sir Jim Ratcliffe untuk menjual kepemilikannya juga. Sir Jim Ratcliffe memiliki opsi untuk melakukan penawaran ke Glazer. Yang pertama, kalau memang
Glazer berniat untuk menjual kepemilikannya di Manchester United. Menurut orang ataupun ya sumber yang terdekat dengan situasi ini menyebutkan ke Bloomberg bahwa Sir Jim Ratcliffe ini masih ingin untuk menambah lagi kepemilikannya di Manchester United kalau opsi tersebut tersedia. Oke, jadi keadaannya seperti itu, bahwa memang kalau dibilang terbuka, ya tidak sepenuhnya terbuka. Kalau dibilang tertutup juga tidak sepenuhnya tertutup ya. Glazer ini apakah akan melepas kepemilikannya di Manchester United? Avram sempat di salah satu wawancara singkat dengan Sky ketika ditanyakan apakah akan menjual Manchester United, dia mengatakan tidak ya, tidak akan tidak menjual, tidak ada keinginan untuk menjual Manchester United. Tapi apakah itu merupakan sesuatu yang permanen? Gue tidak melihat ke arah sana. Tetap kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Dan apakah ini berarti misalnya Qatar yang akan masuk, ataukah ada penawaran lain ya? Menurut gua tidak sesimpel itu sih keadaannya. Bisa jadi akan ada pihak lain, bisa jadi juga akan ada skema-skema lain, bisa jadi juga misalnya Ineos ya menambah kepemilikannya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena Ineos juga melakukan banyak efisiensi. Nah, efisiensi ternyata dilakukan juga oleh Ineos ya, dia dengan misalnya mengakhiri sponsorship dengan pihak lain. Kalau tidak salah dengan Tottenham Hotspur ya kan, Ineos, lalu juga dengan New Zealand rugby, tim rugby New Zealand All Blacks. Mereka bahkan sampai dituntut karena tidak kunjung mengucurkan dana sebagai kesepakatan sponsorship ya. Lalu juga menurut gua ya, mereka juga akan, menurut gua ya, bisa jadi mereka akan mengurangi lagi nih aktivitas-aktivitas olahraga lainnya, misalnya di F1. Misalnya juga kepemilikan klub sepak bola yang lain, OGC Nice, Lausanne, bisa jadi juga dalam beberapa waktu dekat ke depan ini akan dilepas oleh Ineos dalam rangka untuk mengumpulkan sumber dana yang lebih besar terkait dengan kepemilikan mereka di Manchester United. Tujuannya adalah untuk lebih fokus memperbaiki keadaan di Manchester United yang kalau gue lihat ya, dari keputusan-keputusan, dari kebijakan-kebijakan yang diambil Ineos di Manchester United, mereka pun nampak juga mengalami kesulitan yang besar di periode ini. Hutang Manchester United sangat besar. Di sisi lain, mereka juga memiliki tugas yang tidak ringan. Dari sisi sepak bola kompetisi, mereka mengatakan Project 150, jadi juara 2028. Dan menurut gua, ini sebenarnya bukan hal yang biasa dilakukan oleh klub atau pemilik klub ya. Artinya mereka mencanangkan, oke, tahun sekian kita akan juara. Gua tidak pernah mendengar hal ini di sepak bola, terutama di klub sepak bola Eropa. Artinya ditetapkan target timeline kapan kita harus jadi juara. Karena menurut gue bisa jadi ini blunder juga diciptakan oleh mereka gitu ya. Bisa jadi juga nih seperti kayak mereka mengkomunikasikan kepada fans, tapi bisa jadi juga menjadi semacam kayak blunder. Ketika ini tidak terjadi, maka mereka akan semakin dihantam oleh kritik dari fans karena ada tujuan yang tidak tercapai. Tapi by the way itu sudah ditetapkan oleh Ineos. Lalu juga bagaimana stadion ya, membangun stadion kapasitas besar dan lain-lain. Ini juga akan menyedot dana yang tidak sedikit. Nah, kalau gue lihat, gue berusaha untuk ingat-ingat ya, 2 tahun yang lalu kurang lebih ketika Glazer memutuskan untuk mengambil investor baru atau bahkan opsinya sampai menjual Manchester United, ini kan dalam rangka mereka melihat, menurut gue ya, bahwa investasi ke Manchester United ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Mereka harus, terutama dalam stadion, karena memang ya keadaan stadion dan lain-lain. Di samping juga mungkin keadaan hutang dari Manchester United, keadaan keuangan yang tidak lagi seimbang, sehingga memaksa Glazer ataupun ya mereka melihat bahwa harus ada investasi yang dilakukan ke Manchester United, dan mereka nampaknya menghindari untuk mengucurkan dana tersebut seperti yang mereka tidak lakukan ya selama bertahun-tahun di Manchester United. Nah, saat ini hal tersebut menjadi menurut gua ya hal yang dilakukan oleh Ineos. Mereka menunjukkan keinginan, dan mereka juga sudah melakukan ya investasi kepada fasilitas Carrington ya diperbaiki.
lalu juga stadion. Tapi apakah keadaan ini menggambarkan bahwa Manchester United seperti yang diinginkan oleh Glazer? Artinya ya mereka tidak perlu lagi mengucurkan investasi tambahan ke Manchester United. Menurut gua bisa ya bisa tidak. Begini, kalau hal yang dilakukan oleh Ineos berserta dengan manajemennya dalam hal mengatur operasional Manchester United saat ini ya, dengan kebijakan-kebijakan kontroversial dan lain-lain, dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan, atau bahkan 2 tahun ke depan, ini menunjukkan tren yang positif, bahwa proyek bisa terlaksana, laporan keuangan semakin ringan, tanda-tanda positif lah. Mungkin Glazer akan berpikir, kita tidak harus melepas kepemilikan saham ataupun meminta ada investor baru di Manchester United, karena Ineos bisa melakukan tugasnya dengan bagus. Dan bukan tidak mungkin Ineos pun juga akan mendapatkan kepemilikan yang lebih lagi, menurut gua. Suntikan dana yang lebih gitu ya. Tapi jika itu tidak terjadi, maka Glazer harus memikirkan ya bagaimana mereka mendapatkan investor, dana investasi lebih lagi untuk Manchester United. Dan Ineos pun juga akan berpikiran seperti itu, di mana solusi dari investasi baru lain yang datang ke Manchester United ini menurut gue secara ringan amatiran akan bersumber bisa jadi ya dari dua pihak. Nomor satu, bisa jadi dari Ineos, dengan kompensasi kepemilikan mereka akan bertambah di Manchester United, bisa jadi. Atau dengan pihak luar. Jadi ada dua kemungkinan tersebut. Nah, kalau melihat dari apa yang dilaporkan tadi ya dari Bloomberg dan juga dari The Athletic, saat ini keadaan di Manchester United dari keuangan, terutama finansial, masih jauh dari keadaan baik-baik saja. Dan kalau ini terus memburuk ya, ini kita berbicara setahun setelah 1 tahun pertama Ineos berada di Manchester United, kalau ini ternyata berulang lagi 1 tahun ke depan di bulan yang sama, kurang lebih di bulan Februari seperti ini ya, menurut gua memasuki lampu kuning sih, karena sudah 2 tahun ya praktis. Tapi saat ini mungkin masih belum bisa ke arah sana, karena ya Ineos juga dengan segala kebijakannya mereka baru putuskan, yang belum terlihat impact-nya seperti apa, maupun juga rencana-rencana mereka. Tapi kalau ini terjadi 1 tahun dari sekarang, ya bisa jadi akan ada langkah lanjutan yang diambil oleh Glazer dan juga oleh Ineos. Kurang lebih seperti itu ya, membahas terkait dengan situasi keuangan Manchester United. Bagaimana nomor Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.